Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dr. Fatir, untuk menjaga adik pada malam hari ini. Saya berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Alifah. Ibu Alifah. Ibu Alifah usianya berapa ya, Ibu? 30 tahun. Untuk alamatnya di mana, Ibu? Di Solo. Di Solo. Kemudian pekerjaan Ibu Alifah apa ya, Bu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kemudian baik Ibu Alifah, apakah ada keluhan datang kemari, Bu? Ada dok, ini ada perdarahan. Perdarahan sejak kapan ya, Ibu? Ya kemarin. Kemarin. Darahnya banyak atau sedikit ya, Ibu? Sedikit. Sedikit. Kemudian darahnya segar mengalir atau hitam ada gumpalan, Ibu? Ada gumpalan. Ada gumpalan. Kemudian apakah disertai dengan nyeri perut, Ibu? Iya. Iya. Kemudian mohon maaf Ibu, apakah Ibu habis berhubungan atau melakukan aktivitas yang berlebihan? Aktivitas berlebih. Aktivitas berlebih. Kemudian untuk menstruasinya apakah teratur, Ibu? Teratur dok. Untuk menstruasi terakhirnya kapan, Ibu? 20 Oktober. 20 Oktober. Untuk kehamilan ini yang keberapa ya, Ibu? Pertama. Apakah pernah ada riwayat keguguran sebelumnya? Enggak. Tidak ada ya, Bu. Kemudian apakah ada keluhan lain selain perdarahan? Enggak. Tidak ada ya, Bu. Kemudian untuk kehamilannya apakah pernah diperiksakan sebelumnya? Pernah ya, Ibu. Kemudian apakah ada penyakit penyerta seperti diabetes ataupun asma? Tidak dok. Tidak ada, Ibu. Untuk riwayat penyakit keluarga sendiri, apakah ada penyakit penyerta seperti DM ataupun asma juga, Ibu? Tidak ada ya, Ibu. Baik Ibu Alifah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan ginekologi, di mana pemeriksaannya terdiri dari pertama saya akan mengosongkan kandung kemih Ibu, lalu yang kedua saya akan melakukan inspeksi pada organ genitalia eksternalnya Ibu, kemudian inspeksi pada rongga vagina dan serviks dengan menggunakan alat yaitu spekulum Ibu. Lalu saya juga akan melakukan pemeriksaan dalam, mungkin agak sedikit kurang nyaman namun tidak berbahaya. Bagaimana, apakah Ibu Alifah bersedia? Iya dok. Baik, jika Ibu Alifah bersedia, silahkan menempatkan diri di tempat yang telah saya sediakan. Sementara itu saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya, Ibu. Saya akan melakukan cuci tangan dengan menggunakan teknik WHO. Sudah selesai. Lalu selanjutnya di sini saya akan mempersiapkan alat, diantaranya pertama ada handscoon, kemudian spekulum, duk steril, kaset steril, kateter, juga kom yang berisi povidone iodine. Baik, pertama-tama di sini saya akan memasang handscoon dengan menggunakan konsep glove to glove, skin to skin. Sudah selesai, lalu selanjutnya saya akan melakukan disinfeksi di bagian vulva dan vagina dengan menggunakan kaset steril yang akan dicelupkan ke povidone iodine. Di sini saya melakukannya dari sentral ke perifer sebanyak 3 kali dengan menggunakan kasa yang berbeda. Lalu selanjutnya saya akan memasang kateter untuk mengosongkan kandung kemih. Baik, sudah selesai. Lalu selanjutnya saya akan memasang duk steril. Lalu selanjutnya saya akan menginspeksi di genitalia eksternalnya terlebih dahulu. Di sini tampak vulva normal, kemudian vagina juga dia tampak normal, mons pubis juga normal, labia mayor dan minor juga normal, tidak ada massa yang tampak, kemudian tidak ada darah keluar discharge dari vagina. Kemudian selanjutnya saya akan memasang spekulum. Di sini sebelum saya masukkan spekulum, saya akan melumurinya dengan gel terlebih dahulu. Baik, kalau selanjutnya saya akan masukkan spekulum.
lalu memutar 90 derajat, membukanya, lalu menguncinya. Baik, sudah terkunci, lalu saja saya akan menginspeksi. Di sini tampak rongga vaginanya normal, kemudian tidak ada massa dan tidak ada robekan. Kemudian porsinya juga tampak darah sedikit keluar dari mulut rahim, dan porsionya di sini tampak tertutup. Kemudian selanjutnya, sebelum saya mengeluarkan spekulum, sini saya akan melakukan disinfeksi lagi dengan menggunakan povidone iodine sebanyak 3 kali dengan menggunakan kasa yang berbeda. Setelah itu saya akan membuka kuncinya, kemudian memiringkannya dan melepas spekulum. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bimanual. Di sini saya akan melumuri jari saya dengan menggunakan gel terlebih dahulu. Lalu di sini saya akan memasukkan jari tengah terlebih dahulu, kemudian diikuti jari telunjuk. Lalu tangan kiri saya berada di suprapubis. Di sini teraba porsionya licin, kemudian tidak ada nyeri goyang. Kemudian pada uterus agak membesar ya, sekitar 8 sampai 10 minggu. Kemudian atreksia parametrium kanannya tidak tampak massa. Kemudian atreksia pada parametriumnya juga dia tidak tampak massa. Kemudian di sini saya akan melepas jari. Di sini tampak ada sedikit darah ya. Kemudian saya akan melakukan palpasi di daerah vulva, kemudian di labium mayor dan di labium minor. Di sini juga tampak normal, tidak ada massa. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, Ibu, pemeriksaan telah selesai. Lalu selanjutnya saya akan membuka handscoon. Lalu juga saya akan mencuci tangan dengan teknik WHO. Sudah selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemeriksaan telah saya lakukan ya Ibu. Berdasarkan pemeriksaan tadi didapatkan darah yang tidak banyak keluar dari vagina, dan mulut rahimnya juga masih tertutup ya Ibu. Kemudian tadi pada rahimnya membesar ya Ibu, seperti hamil 8 sampai 10 minggu. Kemudian untuk diagnosis saat ini yang bisa saya tegakkan yaitu abortus imminens, dan diagnosis lainnya itu abortus insipidem. Kemudian untuk menegakkan diagnosis lebih pastinya, di sini saya akan melakukan beberapa perencanaan untuk terapi Ibu. Pertama itu Ibu bisa melakukan pemeriksaan lab darah rutin ya Ibu. Kemudian juga saya merekomendasikan untuk melakukan USG untuk evakuasi kondisi dari Ibu sendiri. Kemudian juga terapi untuk menguatkan rahim ya Ibu. Baik, jika ada keluhan lagi bisa Ibu konsultasikan ke sini. Kemudian jangan lupa Ibu istirahat ya Ibu, dan membersihkan vagina Ibu dari darah, dan jangan lupa untuk menjaga hygiene-nya ya Ibu. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi Ibu? Sudah cukup dokter. Tidak ada ya Bu, jika tidak ada saya cukupkan sekian. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.